Kalaunya urusannya huruf kapital, alasan mulu. Sekarang saya mau tanya. Aduh. Udah baca ayat keduanya belum? Aduh. Ya, yang saya pertanyakan ini, berapa Tuhan di sini, berapa Allah? Itu berhubungan dengan ayat-ayat selanjutnya. Paham nggak? Baca ayat keduanya, ketiganya, keempatnya, kelimanya, dan seterusnya. Maka kamu akan ngerti, Cup. Dengar baik-baik ya. Di mana Allah-Allah ini, para Allah ini, dia menghakimi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dia memihak kepada orang fasik, berlaku nggak adil, ngerti gak? Membuat orang sengsara, ngerti gak? Ya, di semua ada nih sambungannya. Kebiasaan kaum kalian itu, orang-orang kalian, cuman comot-comot ayat, dianggap kelemahan, kalian ambil. Padahal kalian nggak ngerti sekali. Itu. Aduh. Nih, contohnya gini ya. Sakit kepala saya, teman-teman, nggak ngerti gitu. Saya kasih tau ya. Kalian sepintar apapun di Islam, kalian gak akan pernah ngerti baca Alkitab kami. Bener. Nggak ngerti. Yakin saya. Gak bakal nyampe. Bener otak kalian, serius. Aduh. Nih, contohnya gini ya, Cup. Lihat Cup ya. Nih. Kemarin kan masalah orang kawin nih, Cup ya. Cup. Nih, Cup juga harus jujur. Kalau mau bahas sesuatu tuh, Cup, tentang papirus yang menyinggung istrinya Yesus, ternyata tidak palsu, ya kan? Betul, Cup? Terus kalau bahas yang jujur, kemarin nggak jujur, nggak bahas sama siapa namanya itu. Nih ya, ngebahas ini lah, Cup ya. Ini kan kemarin kan yang dibuka kan aplikasinya kan? Betul. Itu apa sih? Kemarin kan Anda buka ini, cari ini, dan Anda buka ini, betul gak? Ya, kertas papirus, ya, yang disebut yang surat kabar pernikahan. Betul gak? Ini kan Anda buka kan, ngaku gak? Aduh, melenceng dari pertanyaan saya. Iya, karena itu sudah saya jawab tadi. Aduh. Nggak ada jawabannya, para Allah malah ke situ bahasnya. Aduh. Turunkan moderator kan nggak nyambung masalahnya. Diturunin moderator jadinya. Aduh. Yang dibahas para Allah malah bahas papirus, jauh kali gitu. Aduh. Heran saya. Habis diturunin moderator itu mau mengalihkan pembahasan. Kayak gimana? Ngerti nggak kalian yang dijelaskannya? Ngerti nggak? Yang di YouTube, ngerti nggak yang dijelaskannya? Selamat malam, Cup. Apa kabar? Malam, silakan open camnya. Kita kembali ketemu lagi, Cup. Ya elah, ini pula. Akut kalau yang ini ya teman-temannya, akut ini. Ada apa gerangan ke sini? Kebetulan saya live, Cup. Saya lihat ini, ya, Kristen selalu bantah kitabnya. Yang saya mau tanya sama Ucup ini, kitab mana yang dibantah sebenarnya? Dan Kristen yang mana bantah kitabnya? Kristen yang mana yang naik ke tempat saya? Terus kitab yang mana? Ya, kitab yang ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Ada saya fisiknya. Yang mana? Yang mana itu? Oke, yang mana dibantah itu? Yang orang Kristen bantah kitabnya itu yang mana? Baik. Salah satunya nih di sebentar ya. Lukas 4 nomor 8. Saya buka di ini aja ya. Di HP. Gak apa-apa. Saya tuh fair orangnya. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 8.
Ya maaf saudara-saudaraku yang muslim ya, saya itu cari kedamaian, bukan mau cari masalah. Karena banyak sekali ini yang benci sama saya, silakan terserah. Kalian mau bilang apa, mau botol, mau apa, terserah. Itu urusan kalian ya, yang nonton, terserah. Yohanes ya, Ntar. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, ya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya mau tanya Anda nyembah siapa? Ya, saya menyembah Tuhan. Ya, siapa Tuhannya? Saya ya, bagi pribadi saya Tuhan Yesus. Ah, Yesus menyuruh nyembah siapa di sini? Allah. Iya. Ah, dibantah pula kan oleh Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Bantahan Anda menyembah Yesus. Iya. Karena apa? Ada dalam Alkitab mengatakan, ya, Yesus itu, Tuhan itu, aku ada di dalam Dia dan Dia aku ada. Itu. Makanya bagi kami orang Kristen, ya, Yesus itu sama dengan Tuhan kami. Itu. Makanya sesuai kan dengan judul, Kristen selalu bantah kitabnya. Oh, dibantah? Iya, udah dibilang Yesus, hei, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Tiba-tiba kau sembah Yesusnya. Karena di dalam Yesus itu ada Tuhan. Oh, di dalam Yesus ada Tuhan. Waktu Dia disalib, berarti Tuhan ikut kesalib juga. Ada dalam Alkitab mengatakan, di dalam Dia ada aku dan di dalam aku ada Dia. Makanya kami sembah Yesus. Kalau waktu di tiang salib, ikut juga Tuhan tersalib. Itu tidak mungkin ikut. Katanya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Waktu di tiang salib kok copot Tuhannya? Kayak gimana itu teman-teman? Setelah disalib kembali, dia akan hidup kembali. Tidak ada manusia di dunia ini kalau Tuhan tidak ada dalam dirinya itu akan hidup. Apa itu Tuhannya artinya kayak saklar itu bang, on off itu. Waktu dia sebelum dia disalib Tuhan di dalam dirinya. Waktu di tiang salib copot dulu Tuhannya. Saya mau tanya sama kamu. Ya. Apa? Adakah nabi yang kenabian pada zaman dulu? Adakah nabi yang gila? Nabi yang gila? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke. Saya akan tunjukkan ya. Oke, sabar. Makanya sabar. Itu. Sabar ya. Tunggu saya balik kamera dulu. Atau nggak usah lah ya, dengar saja dulu nih. Oh, iya. Terus? Ya, baca. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya ditujukan Al-Quran, yang engkau Muhammad benar-benar orang. Astagfirullahaladzim. Nah, coba. Baik. Anda mengatakan tadi tidak ada nabi yang gila, tapi yang disaksikan dan itu Muslim sendiri yang ucapkan. Baik, saya jawab ya. Nah, oke. Lebih bagus. Enggak, Ucup, dengar dulu. Baca lebih baik Ucup baca ulang. Itu dalam Al-Quran yang Bukhari 4738. Bentar, coba. Kita bahas yang tadi dulu yang kamu tunjukkan sama saya. Oke? Saya jawab ya. Ini jawabannya. Apa kata Allah ya? Di situ Nabi Muhammad dituduh orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
berkat nikmat Tuhanmu kamu ya Muhammad sekali-sekali bukan orang gila. Ya. Lalu siapa yang bentar ya? Lalu siapa yang gila sebenarnya? Lihat ayat 6-nya nih. Siapa di antara kamu yang gila? Ya. Siapa di antara kamu yang gila? Siapa di antara kamu yang gila gitu? Kata Allah, ya. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Jadi, ya, yang membawa Al-Hijr ayat 6 itulah sebenarnya orang gila gitu. Yang membawa ayat tadi yang menuduh Nabi Muhammad orang gila itulah yang sebenarnya orang gila. Jadi gini ya teman-teman, Al-Hijr ayat 6 ya, Nabi dituduh orang gila. Saya bantah ya dengan firman Allah bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila. Berarti yang menuduh Nabi Muhammad lah orang gilanya ya. Gitu. Ya, siapa di antara kamu yang gila yang bawa Al-Hijr ayat 6? Siapa yang tulis itu Al-Quran? Siapa yang tulis itu Al-Quran ayat? Kesana kemari lagi. Dijawab udah dijawab kesana kemari. Al-Hijr ayat 6 itu ya yang gila sebenarnya yang bawa Al-Hijr itu ya. Saya mau tanya lagi, maaf ya Ucup ya. Kamu sih di pendidikan dari mana? Maaf. Enggak, saya enggak sekolah. Enggak pernah sekolah saya. Saya langsung pintar keluar dari rahim ibu. Dah. Pantasan ya itu kamu ngaku ya. Maaf. Pantasan itu kamu. Pantasan kamu itu mengajarkan hal-hal yang salah. Tidak ada ajaran kamu yang benar. Apalagi ayo. Nah, karena sampai selama ini ajaran kamu kepada kaum kamu itu ya mungkin mereka masih mendukung kamu ya itu karena mungkin masih mereka kasihan sama Anda. Iya. Makanya saya bertanya. Mulai nyerang pribadi teman-teman ya. Terjawab pertanyaannya nyerang pribadi gitu. Ya, nggak apa-apa. Biarin aja, nggak apa-apa. Ucup. Anda berani tampil di depan ini, berarti Anda harus siap untuk menjawab tamu Anda. Kan begitu? Iya, kembali ke tema tuh. Saya bilang menyerang pribadi. Makanya itu kembali ke tema siapa yang selalu membantah Alkitabnya. Kitabnya. Ya, tadi kan saya udah bilang. Okay. Sudah saya tes Anda sendiri yang bantah kitab Anda. Terus Anda bertanya Quran, saya jawab pula dengan Quran. Kan ada datanya. Siapa yang tulis Quran itu? Nah, siapa yang tulis? Ngapain kau ya nanyain siapa yang tulis Quran itu? Lebih baik siapa yang tulis kitab kamu gitu. Ya, kan dalam Al-Quran tadi dikatakan Muhammad itu gila. Makanya saya bertanya sama kamu. Iya, tadi kan saya jawab dengan Al-Quran juga bahwa Allah menyatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Jadi yang menuduh Nabi Muhammad gila itu sebenarnya orang gila. Gitu. Satulah beberapa saya bertanya sama kamu ya, maaf ya saudara-saudariku yang muslim, maaf ya, ini pribadi saya dengan lucu ya, nggak usah kalian ikut campur, ini diskusi ya, ini diskusi karena saya mau tahu ini Ucup ini terlalu ini sekali padahal apa masuk ya. Oke, saya mau tanya ya. Saya mau tanya, memangkah ada diperintahkan dalam Al-Quran ya setiap saudara-saudari saya ya yang berangkat ke Mekah itu untuk haji, apakah memang dalam dalam Al-Quran itu diajarkan supaya sampai di sana lempar-lempar batu ya, usir-usir setan? Apakah memang ada dalam Al-Quran? Kenapa ada? Saya kan bertanya. Saya bertanya. Kalau untuk ibadah haji itu ada ayatnya di Quran. Ya, perintah haji. Kan sampainya di sana dia itu lempar-lempar batu. Ya, lempar-lempar sampai tumbuk-tumbuk batu begitu. Ritual di hadis pula itu.
Ayo. Ritual ya. Mm-mm. Sampai maaf ya. Oke. Bedain dulu. Ini lagi. Biar Anda bisa bedain dulu gitu. Ajaran Muhammad itu memang benar, kalian percaya atau tidak? Oh ya jelas dong. Oh, oke. Kalau yang diajarin itu minum kencing unta itu ajaran Muhammad bukan? Oh baik. Ada untuk Muslim dibilang kayak gitu. Oh. Ada nggak? Ada nggak? Ya. Ada nggak Memang, untuk Muslim? Kan ada kelihatan di situ, kan ada nyatanya, ada videonya itu yang viral itu orang Islam yang minum air kencing. Air kencing apa nih? Air kencing onta. Oh, jadi sebenarnya ajaran minum air kencing itu dimulai dari Kristen. Iya. Adakah orang? Oke, Ucup. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Adakah pernah kamu lihat orang Kristen minum kencing unta? Baik ya. Nih ya, ajaran minum kencing itu diawali oleh Kristen nih. Baca kau. Ya. Coba bacakan saja. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepadamu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya, ya, bersama-sama dengan kamu. Jadi ya, kalau di Islam itu kan, kalau di Islam katanya ya air kencing unta dicampur susu. Sabar dulu, saya jawab dulu ya, sabar ya. Di Islam katanya minum kencing unta campur susu ya, tapi di Kristen minum kencing sendiri campur tai sendiri. Kayak gimana campur tai sendiri? Itu yang saya tahu itu pada saat itu peperangan daripada mati, mereka itu makan tai yang ada di atas. Alasan. Makan tuh tai ya, peperangan makan tai kan gitu. Udah belum dipraktekin. Oke, sedangkan di ajaran kalian sendiri mengaku kok lebih baik makan babi daripada mati. Ya kan begitu. Nah, coba. Bagaimana dengan itu? Lebih baik makan babi daripada mati. Itu kan kalian haramkan. Ya, betul. Lebih baik makan babi daripada mati. Nah, sama. Mati kelaparan. Sama juga tadi. Padahal sekarang di dunia nyata, yang di dunia sekarang, yang kamu katakan tadi itu peperangan dunia dulu, peperangan Romawi. Baik. Sedangkan yang nyata-nyata hari ini, siapa yang masih nyata-nyata sampai hari ini? Siapa yang nyata-nyata minum air kencing unta? Coba. Ya iya, Kristen pakai jus tai itu. Kayak gimana? Jadi sebelum permasalahan minum air kencing itu ya sudah ada semenjak dulu di kitab kau ya, jus tai itu udah ada gitu. Kayak gimana? Kalau di Islam kan kencing unta campur susu hanya untuk orang tersebut saja, tidak untuk Muslim lainnya. Itu di hadisnya. Kencing unta itu ya dicampur dengan susu untuk orang yang meminta saja, tidak untuk Muslim lainnya. Ya. Itu hadisnya. Hanya untuk saat itu saja dan untuk orang itu saja. Ya gitu. Ya. Kalau Kristen apa? Minum sendiri ya. Di dalam Kristen ya. Dengar cu. Di dalam Kristen itu zaman dulu. Sedangkan zaman nyata-nyata nggak mau tahu urusan mau zaman kapanpun. Yang jelas ini adalah tertulis di kitab kau, tertulis di kitab kau kan kayak gitu ya. Minum kencing sendiri dan makan tai sendiri gitu. Coba ditunjukkan kitab mana? 2 Raja-Raja 18 nomor 27, bukalah. Ya oke. Kalau memang itu coba tunjukkan raja-rajanya, saya akan lihat. Mana coba tunjukkan di HP-mu. 2 Raja-Raja 18. Dekat lagi. 2 Raja-Raja berapa? 18. 2 Raja-Raja 1. Oh, ayat 18, oke. Raja-Raja.
Oke. Iya, saya lebih lebih pilih minum kencing unta campur susu daripada jus tai, teman-teman. Iya, Zaman dulu. daripada jus tai, saya lebih pilih kencing unta, lebih bagus ya. Dicampur susu gitu. Kalau jus tai gimana, teman-teman, jus tai? Oke, begini. Sampai tanya-tanya sekarang, yang masih minum sampai hari Nggak ada ini, yang minum. itu siapa? Nggak ada. Umat Muslim. Saya aja nggak minum, nggak diperuntukkan untuk saya. Kalian ini. Nggak diperuntukkan untuk saya. Oke. Ya. Nih, saya mau Apa? tanya ya. Tanya pula. Ya. Kamu kan host. Oh Saya iya. tamu. Tanyalah sepuas kau ya. Makanya saya bilang Jo, ya. Sebelum kamu itu berpikir dulu lah. Ya, karena Lah. tidak sembarang kamu orang hadapi. Saya bukan silky tadi ya. Saya bukan silky tadi. Ya. Apa? Selikitan apa? Yang lama kamu undang tadi, saya bukan seperti itu. Hah? Terus? Karena saya ingin data dan pembuktian. Iya, kau sama yang lainnya sama Kristen lainnya. Nggak ada bedanya bagi saya. Kau itu sama dengan Kristen lainnya. Itu silakan, itu terserah kamu. Ya, saya mau tanya. Ya. Apakah benar-benar kalian yakin bahwa Muhammad itu akan menyelamatkan kalian? Oh iya, ada dalilnya. Dalilnya mana? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam akan masuk surga. Siapa yang katakan begitu? Nabi Muhammad. Mana coba tunjukkan. Tunjukkan lagi katanya baik. Baik. Tunjukkan katanya teman-teman ya. Nih. Aduh. Loh. Jangan kayak begitu, Cuk. Makanya saya bilang, bukan silky yang kamu hadapi ini, bukan silky yang di tamu kamu. Maaf ya, brother-brotherku, sister-sisterku yang muslim di sana ya. Ini debat saya dengan apa? Ucup. Jangan kalian ikut-ikut. Ya, justai, terserah kalian mau bilang apa, terserah. Silakan, typing aja apa yang kalian anggap bagus, silakan. Tidak menjadi masalah. Ini antara urusan saya dengan Ucup. Terserah kalian mau bilang apa. Sabar, saya bukakan ya. Saya ambilin di website aja nih. Nah, tunjukkan dulu. Iya, bentar. Sabar ya. Saya ambil hadisnya. Terserah kalian ya, penontonnya Ucup di bawah mau bilang saya botol, mau bilang goblok, mau bilang bego, mau bilang Nih. terserah. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa yang dikatakan Nabi? Artinya ya, setiap umatku akan masuk surga. Kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Apa? Yakin, kalian yakin ya? Tapi Oh, oke. ada ayatnya, saya punya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin saya masuk surga. Ada gitu. Oke. Sekarang saya balik tanya, mana jaminan Yesus untuk Kristen? Seperti yang ayat saya tampilkan tadi gitu. Setiap Kristen akan masuk surga kata Yesus. Mana? Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan. Iya, di ayat berapa Yesus menjamin Kristen? Ya, itu dia. Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sekali lagi, pertanyaannya sama dengan Anda menanyakan kepada saya. Saya menampilkan ya, Nabi Muhammad menjamin umat Islam masuk surga. Nah, sekarang pertanyaan yang sama, di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tertulis di mana? Oke, soal dalam Alkitab saya memang nggak semua, karena ini bukan bidang saya sebenarnya. Ini saya cuma
tertarik dengan kamu punya judul ini, makanya saya minta naik. Kalau ini mau hafal ini Alkitab, ya maaf, tidak ada orang yang bisa hafal Alkitab, ya maupun Al-Quran. Itu kalau ada orang yang bilang hafal Alkitab atau hafal Al-Quran, itu orang yang tidak waras. Saya kasih tahu. Tapi saya pernah baca mengatakan bahwa Yesus mati dan naik ke surga. Dan dia akan kembali, dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang hidup dan yang mati. Itu kata Anda. Itu karena saya Kristen, tidak mungkin saya bilang saya katakan Muhammad kalau begitu. Bukan kata Yesus. Oke. Kalau kata Yesus, dia akan mengusir kamu. Ya, silakan. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi Iya, masalah. coba Matius 7:22-23 tuh. Turun kedua kalinya, Yesus akan usir kau. Ya. Oke. Matius berapa? 22. Matius 7 Matius nomor 22 sampai 23. Matius 7 ya ayat 22. Bacain Berapa? kencang-kencang tuh. Matius 7 ayat 22 ya? sampai 23. Aduh, sorry ini nih. Mata ini sudah tua soalnya. Matius 7 ayat 22 Sampai 23. sampai 23. 23. Aduh. Bunda, coba baca dulu nih. Biasa nih Ucup ini mengada-ngada ini. Bun, Bacain. kecil sekali Cup. Ini mata sudah tua. Iya. Oke. Coba kamu masih bisa baca nggak? Ini kecil sekali, saya nggak bisa baca. Kok alasan memang kalian ini memang orang Islam ini selalu menuduh memang. Ini. Matius 7 ayat berapa? Matius 7 22 ayat sampai 22 sampai 23, bacain. 22 sampai 23. Coba. Matius 7 ya. Ayat 22 sampai 23. Itu kayaknya. Ini loh. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Coba baca. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ketiga ini kan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Itu bagi orang yang berbuat kejahatan. Siapa yang pakai nama Yesus siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya kami orang Kristen. Ya, ente kan? Diusir Yesus nanti ente. Yesus itu sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali kedua kalinya. yang tidak menyebut Yesus Tuhan itu yang diusir Yesus. Nih, Kalau orang yang tidak menyebut Nih. Tuhan Yesus itu Tuhan, berarti itu yang diusir. pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen kan? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu orang yang berbuat kejahatan. Itu Jadi- orang yang berbuat kejahatan. Jadi Tapi panggil kalau Yesus kita itu Tuhan ya. percaya kepada Yesus, dia akan datang untuk menyelamatkan. Jadi Tapi yang oke, panggil Yesus itu Tuhan bakal diusirnya. tidak akan. Siapa yang tidak memanggil Yesus Tuhan itu yang akan Dia yang diusir. ngomong kok. Dia yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Justru itu bagi orang yang berbuat kejahatan. Tapi kalau orang yang tidak berbuat kejahatan, nah, Kayak gimana? Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Oke. Saya hanya menyampaikan Begini. kata Yesus. Kata Yesus, ya banyak orang berseru-seru kepadaku di hari terakhir. Tuhan, Tuhan, bukankah dulu kami bernubuat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Ya,
dan mengusir setan demi namamu juga. Betul. Dijawab Yesus. Ah, Oke. kata Yesus, pada hari itu aku berterus terang, kata Yesus. Apa katanya? Kata Yesus, ya, enyahlah kalian, aku tidak pernah mengenal kamu, kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Yang pembuat kejahatan itu yang diusir. Ya memang kata Yesus itu Tuhan. Ya, yang membuat kejahatan. Oke, saya mau tanya, Cu. Karena Anda ini adalah sebagai host, saya sebagai tamu. Jadi wajar saya bertanya. Oke? Apakah saya mau tanya ya, di manakah Nabi Muhammad sekarang? Rafiqul A'la. Tuh. Di mana? Rafiqul A'la. Berarti masih di kuburannya, alam barza. Bukan di kuburan, tempat paling tinggi di atas seluruh makhluk daripada Yesusmu. Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi. Ya. Muhammad bangkit dari matinya. Ya. Kapan Muhammad bangkit dari kubur? Ada Dia hidup di sisi Tuhannya, ya, bersama teman-temannya, bersama para nabi, ya. Tunjukkan dalam Al-Quranmu bahwa Muhammad itu sudah bangkit. Coba. Ngapain sih nyari Nabi Muhammad di Al-Quran? Sungguh luar biasa. Apa ya teman-teman? Nggak nyambung sama sekali nyari Nabi Muhammad di Quran. Ya, saya mau tanya. Aduh. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan datanya, tunjukkan faktanya bahwa Nabi Muhammad itu sudah bangkit dari matinya, dari kuburnya. Coba. Lah, beliau wafat di Madinah, dimakamkan. Iya, Tapi di mana ruhnya sekarang? Di Rafiqul A'la. Matinya di mana? Di Rafiqul A'la sekarang. Matinya di mana? Mau wafatnya? Itu jasad beliau dimakamkan di Madinah, ya, di Masjid Nabawi situ, ya. Terus sekarang beliau di mana ruhnya? Ruhnya di tempat yang paling tinggi bersama para nabi. Ada dalilnya. Yesus aja kalah gitu. Kayak gimana? Tunjukkan dalam Al-Quranmu. Dalam Al-Quran lagi. Di mana-manapun bahwa Muhammad itu sudah bangkit dari kuburnya. Coba. Nyari Nabi Muhammad di Al-Quran, teman-teman. Ini aduh, susah ya memang teman-teman ya, nyari Nabi Muhammad kok di Al-Quran gitu ya. Saya agak kocak aja sih dengarnya, nyari Nabi Muhammad di Quran. Aneh gitu loh. Dengar dulu, Cuk. Kan kamu bilang di tempat maha tinggi, ya, yang paling tinggi dari semua nabi. Sekarang saya bertanya, kan saya bilang, tunjukkan bagi saya dalilnya, datanya, dan kapan itu Muhammad bangkit dari matinya, dari kubur. Memangnya ukurannya harus bangkit gitu? Ukuran hebatnya itu harus bangkit. Bagaimana kalian, saudara-saudaraku yang muslim, saudara-saudariku yang muslim, bagaimana kalian mau selamat kalau juru selamat kalian yang kalian percaya itu Muhammad itu masih di kuburan? Bagaimana kalian mau selamat? Kayak gitu. Baik, sekarang saya timpali ya. Hei kawan-kawanku yang Kristen, bagaimana kalian mau selamat sedangkan juru selamat kalian saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib? Dia kan sudah diselamatkan, dia naik ke surga. Juru selamat yang tidak selamat, hei kawan-kawan Kristen ya, juru selamat kalian itu ya, bagaimana bisa menyelamatkan kalian sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib aja kagak mampu? Kayak gimana? Parah itu ya. Ya kalau Nabi Muhammad kan wajar nabi, ya beliau wafat kan kayak gitu. Ini juru selamat yang namanya Tuhan menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, apalagi mau nyelamatin ente. Begini. Dengar dulu tuh. Itu Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan orang Kristen. Dia mati 3 hari dalam kuburan, dia bangkit. Ada buktinya, ada datanya, ada faktanya. Nggak ada dia bangkit, dia dibangkitkan. Nah, dibangkitkan dan dia naik ke surga.
Lah, banyak juga orang yang bangkit saat Yesus bangkit. Ya oke, tidak menjadi masalah. Ya, mungkin itu Kalau ukurannya bangkit juga banyak Tuhan Anda. Saya mau tanya, tunjukkan kepada saya, saudara-saudariku yang muslim khususnya Ucup, tunjukkan kepada saya bahwa kapan itu Muhammad bangkit dari matinya sampai saat ini. Coba, tunjukkan. Kok nanya Nabi Muhammad bangkit? Loh, ini kan itu kan dalam itu kan sesuai dengan judulmu ini. Semua manusia nanti dibangkitkan. Ya, oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kalian bilang Muhammad? Loh. Semua manusia nanti dibangkitkan. Dibangkitkan, oke, oleh Allah Kristus. Subhanahu wa taala. Dikatakan, Cuk, karena dikatakan tidak ada orang yang bisa sampai ke Bapa kecuali melalui saya, artinya melalui Yesus Kristus, bukan Muhammad. Wahai saudara-saudariku yang muslim di sana, ya, kalau kalian yang masih tidak waras, berarti kalian akan percaya. Yang saya mau tanya sama YouTube ini, yang kalian percaya ajarannya, yang saya mau tanya sama dia, kapan dan tunjukkan kapan Nabi Muhammad itu, ya, Muhammad itu bangkit dari kuburnya, kapan coba? Dan apakah orang mati bisa menyelamatkan manusia? Semua manusia nanti dibangkitkan Allah. Allah itu Allah, tapi Iya. harus melalui pengantara. Sedangkan kalian punya utusan Muhammad itu masih di kuburan sampai hari ini. Ya iya, nanti dibangkitkan juga sama. Kapan? Lah, Kapan? belum lagi kiamat juga, belum hari kebangkitan. Saudara-saudara, luar binasa ajaran Ucup ini. nanti katanya dibangkitkan itu Muhammad. Kapan? Di dalam Alkitab. Semua orang akan dibangkitkan, ya. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna awwalun. Dibangkitkan semuanya. Tuh. Oke. Begini, Cuk. Satu Quran lagi. surah Al-Waqiah. Adakah nabi yang ada apa? Sihir itu apa coba? Saya mau tanya, sihir itu apa? Iblis kah, setan kah, atau apa? Racun? Ya sihir, ya sihir. Nah, racun kah itu, iblis kah, setan kah, atau apa? Sihir, ya sihir. Ya, lo. Jawab Saya dong, bukan, saya nggak ngerti sihir, bukan dukun saya. Yang ngerti sihir itu kau kan kayak dukun tuh, ya. Itu dalam Al-Quran kalian ya, dalam Al-Quran kalian mengatakan satu-satunya nabi yang kena sihir itu adalah Muhammad. Itu ada dalam Quran kalian, tapi kalian membantah. Di mana? Nggak ada. Nggak ada di Al-Quran. Tunjukkan sama saya di Al-Quran ayat berapa Nabi Muhammad kena sihir. Ya, saya tidak ada Al-Quran di sini. Saya tidak ada Al-Quran Makanya karena- jangan ngaco. Makanya jangan ngaco. Nah, Tunjukkan oke, sama saya kalau ada. Ya, bukan saya coba cari sendiri, ada itu. Masa saya cari sendiri? Anda yang menuduhkan, bahannya dari Anda. Memang satu-satunya Jawab nabi, mana? ya, dari kenabian. Satu-satunya kenabian yang kena sihir adalah Muhammad. Coba mana dari Quran? Kata Anda dari Quran Nabi Muhammad kena sihir mana? Tunjukkan sama saya. Memang ada. Tanya, maaf ya. Di mana? Saya pernah lihat Edis TV tunjukkan kepada Edis pula jadi dalil. Yang lima kali kabur sama saya jadi dalil. Edis itu kabur sama saya 5 kali dijadikan dalil pula. kenyataannya nggak begitu. Ya. Ada. Makanya kalau ngomong sama saya itu jangan sembarangan, ya.
Kalau kau mengatakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad begini begitu, saya minta dalilnya di mana? Saya bukan Nah, orang saya awam tidak yang kau pikir gitu. Al-Quran di sini. Saya bukan Bagaimana orang kalau- awam yang seperti Anda perkirakan, bukan. Sedangkan saya Kristen. Makanya mungkin saya baca- kalau Anda yang mendalilkan, saya minta bahannya dari Anda. Mana? Tunjukkan sama saya. Oke, tadi pun saya tanya Anda tidak bisa tunjukkan. Oke? Apanya? Nah, loh. Kan Anda bilang akan dibangkitkan di mana? Tertulis akan dibangkitkan. Itu Quran surah Al-Waqiah. Allah semua akan membangkitkan manusia. Quran Itu surah Allah, Al-Waqiah. itu Tuhan Ya, yang iya. akan membangkitkan. Udah. Tapi kan harus melalui pengantara. Sedangkan pengantara kalian Muhammad masih tertidur di dalam kuburan. Sedangkan kami orang Kristen, Yesus Kristus sudah di surga. Dia akan datang nanti. Itu saya katakan tadi, ya. Coba pakai akal. Pakai akal. Ya, Saya pakai pakai akal. akal. Bagaimana bisa ya orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri mau menyelamatkan orang lain? Tidak menyelamatkan. Itu kan utusan Dirinya Tuhan, saja, dia. diri sendiri saja kagak selamat gitu ya. Mau nyelamatin orang lain. Bagaimana Anda mengatakan tidak selamat, sedangkan dia sudah di Aduh. surga? Muhammad di mana? Nah, saya mau tanya, Yesus Kristus di mana sekarang? Di langit. Oh, di langit. Ya oke, di langit. Oh, Dia akan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Sedangkan Muhammad di mana sekarang? Rafiqul A'la. Di alam barka, di kuburan, dan belum pernah diceritakan di mana-mana pun. Nabi Muhammad jasadnya ditanam di Madinah ya, di Masjid Nabawi ya. Tapi di mana beliau hidup di sisi Tuhannya, Rafiqul A'la. Biar bagaimana, itu sudah ini kan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus Kristus. Itu dia ngomong, sudah. itu dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Tidak Ada nggak akan Yesus selamat. ngomong itu dia ngomong kayak gini, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen. Ada gitu? Ada untuk Kristen. Yesus itu Muslim kah atau Kristen? Lah, dia ngomong sama siapa waktu ngucapin itu? Ya kepada umat Kristen. Baru umat Kristen di zaman Yesus ada umat Kristen koplak. Oke. Aduh. Di zaman Muhammad. Aduh. Loh. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, itu yang dia ucapkan. Makanya Enggak. dia bilang, tidak Yang ada Anda seorang kutip pun tadi. sampai kepada Bapa tanpa melalui saya. Yang Anda kutip tadi Yohanes 14 nomor 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada Orang percaya. Ya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada waktu itu dia ucapkan itu. Ada Kristen saat itu. Saya belum lahir bagaimana? Ya, waktu Yesus ngomong saat itu. Waktu Yesus ngomong saat itu. Saya kan bilang terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Sedangkan Ada nggak Yesus waktu Kristus itu? adalah Waktu juru selamat waktu orang dia Kristen. menyampaikan itu, ada nggak orang-orang percaya itu adalah Kristen? Bangke, tangkap gondrong. Coba Apa? waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang Kristen di situ? Bukan dikatakan orang Kristen, tapi kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepada dia. Aduh, Dia katakan aduh. kepada itu. Kok parah? Kamu yang parah, Cuk, makanya. Parah. Kalau anda itu mau menyampaikan sesuatu di medsos atau di publik, ya berpikir dulu. Nih saya ajarin ya. Masa kau tanya? Enggak. Masa kau Saya tanya ajarin sama dulu saya, kitab kau nih. Kata Apakah Yesus, kau sudah lahir? akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong untuk Filipus dan Thomas.
Ya. Nah itu karena dia di awal Filipus dan Thomas, Yesus Kristus itu yakin bahwa orang ini mengikuti saya, makanya dia katakan kepada dia. Iya, iya. Makanya saya bilang kepada orang yang percaya. Filipus dan Thomas itu bukan Kristen. Kapan Anda ada dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya bilang bukan Kristen. Bukan Yohanes 14 tuh. Satu perikop baca. Memang ini Yohanes 14 tuh baca. Nggak ada Filipus dan Thomas itu Kristen, nggak ada. Lucu ya. Intinya ya, bagi kami orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamat kami dan sudah mengatakan kepada dunia, ya, kepada orang di dunia, kepada manusia di dunia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, karena saya adalah Di mana? Gini aja dah. Kayak gini aja. Simple. Saya tanya Anda ya. Di mana dalilnya, ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu aja. Dia kan sudah menyampaikan. Oke, mungkin tidak ada dalilnya, tapi lewat perkataan Yesus, ya. Tidak ada dalilnya. Oke, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus. Sedangkan Yesus itu kami yakini bahwa itu adalah juru selamat kami. Walaupun Anda mengatakan ya, menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, bagaimana mau menyelamatkan orang? Tapi dia kan terbukti ada di atas surga. Itu ada dalilnya. Di mana Yesus? Muhammad, Yesus di mana? di surga. Kau lihat? Menurut keyakinan kami. Kagak lihat juga. Kagak lihat juga. Memang sih saya enggak. Di kitabmu itu ya, Yesus itu dia di langit bukan di surga. Yesus ada di Oranos bukan di paradiso. Ini dalam Bible yang mengatakan Aduh di langit itu. Oke, tidak usah jauh-jauh, di langit. Oke, di langit. Daripada yang di kuburan bagaimana? Kenapa? Nah, bagaimana? Daripada yang masih di kuburan sampai saat ini bagaimana? Lah, terus? Sedangkan Yesus ada di langit. Menurut Anda? Oke. Menurut Anda ada di langit. Oke, ada di langit. Daripada yang di kuburan gimana? Terus? Kenapa yang di kuburan? Wajar orang yang di kuburan wajar. Jadi kapan Anda selamat? Kapan Anda selamat apa? Iya, karena yang utusan Allah buat kalian itu kan masih ada di kuburan. Lah, wajar manusia wafat, meninggal. Jadi kapan dia bangkit? Lah, nanti dibangkitkan Allah. Dia di yaumul kiamah ya. Aneh, heran saya. Loh, saya lebih heran Ucup. Betul, saya lebih heran. Kapan akan dibangkitkan? Nanti ada hari kebangkitan, kau pun menemui, nanti tunggu aja. Nanti kapan? Iya, tunggu aja, nanti kau juga menemui hari kebangkitan. Nanti Kau tahu nggak? Kau tahu nggak Yesus kau itu lagi menggelantung di langit ya? Karena kunci surga dipegang Nabi Muhammad. Kacau. Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu memegang kunci surga. Jangan baik. Baik. Tanya penonton ini, Cuk. Jangan apa ngawur. Jangan ngawur. Coba semua saya tanyakan itu tadi. Tidak ada yang benar kau jawab. Sedikit satu pun jawabanmu tidak ada yang benar, Cuk. Betul. Nah, baca ya. Masa Nabi Muhammad akan dibangkitkan nanti? Kapan? Atababal jannah yaumul qiyamah. Langsung aja ya. Aku mendatangi pintu surga. Kata Nabi Muhammad. Dan minta untuk dibukakan. Oke? Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, bukan untuk orang sebelummu.
Aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Di mana Yesus sekarang? Menggelantung masih. Oke, tidak apa-apa. Lagi menggelantung di langit gitu ya. Nggak dibukain karena kunci surganya sama Nabi Muhammad kan kayak gitu, nggak bisa masuk. Bagaimana mau kunci Muhammad? Bagaimana ya Muhammad mau pegang surga masih di alam kubur, alam barza. Aduh, kayak macam mana? Kapan akan dibangkitkan? Semua yang saya omongkan itu ada dalilnya, ya, bukan bacot kayak kau. Mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Muhammad itu akan dibangkitkan nanti. Coba tunjukkan bagi saya. Semua manusia dibangkitkan. Kenapa? Rekam ini kalau ada Semua manusia dibangkitkan. Semua manusia dibangkitkan. Kapan? Hari kiamat nanti. Oke, siapa yang akan membangkitkannya? Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, tapi harus melalui pengantara. Siapa pengantara? Enggak ada pengantara. Ngapain? Enggak ada pengantara, ngapain pakai pengantara? Loh. Kenapa kalian meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah. Ya memang. Kalau hari kebangkitan itu hitung sendiri-sendiri, yaumul hisab itu nggak ada urusan perantara lagi. Mengajarkan orang-orang yang tidak benar. Susah memang ya teman-teman ya. Loh, susah. Saya minta dijelaskan. Loh, memang kenyataannya begitu. Nabi Muhammad kan masih memang dia di alam barca. Kenyataannya dalam Alkitab kalian pun apa? Dalam Al-Qur'an. Tadi kan saya udah tunjukkan Nabi Muhammad itu di sisi Tuhannya, di tempat yang paling tinggi bersama teman-temannya. Para nabi. Masih ada dalam kuburan kok, sudah di atas di tempat yang itu cuma jasadnya. Loh, jasad. Sedangkan Yesus sendiri memang kalian bilang sudah di langit. Oke, tidak apa-apa di langit. Yang penting dia sudah hidup. Sedangkan Muhammad gimana sih? Aduh. Susah teman-teman, mau diterapi pelan-pelan juga susah ini ya. Kok terapi pelan-pelan? Saya kan minta dalilnya, faktanya bahwa dari tadi pakai dalil semua, saya jawabnya. Loh, kan saya bilang, coba tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu sudah di sisi Tuhan, bilang dia sudah bangkit dari kuburnya. Ar-Rafiqul A'la, ada. Udah, yang saya omongkan berapa kali sudah ada dalilnya. Mana ada dalilnya itu bilang Nabi Muhammad? Selalu saya tunjukkan dalil, dari tadi kau aja ngomong kagak ada dalil. Kau aja yang ngomong kagak ada dalil, kagak jelas. Apa dalil? Semua kan sudah ada buktinya. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad Muhammad sampai saat ini masih ada dalam kuburan. Dan satu-satunya nabi yang pernah kena sihir adalah cuma Muhammad. Nabi. Mana ayatnya? Jangan kau cuma tuduh. Saya minta ayatnya di Quran mana? Itu juga ya. Mana ayatnya? Wah, bagaimana saya mau tunjukkan tidak ada Al-Quran di sini? Begitu. Ya tunjukkan, jangan kau kowar-kowar, kau berbicara tanpa data. Cuma asumsi kenyataannya seperti apa. Makanya mana ayatnya? Kau berani kowar-kowar tapi nggak ada ayatnya. Nanti andaikan ada Al-Quran di sini, andaikan ada Al-Quran. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi Edis melulu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi Edis melulu. Begini, saya siapa? Edis itu siapa? Tapi saya menghargai dia karena memang dia mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi kau percaya dengan Edis? Bukan saya percaya sama Edis, ya. Saya menghargai Edis, saya percaya sama Tuhan, bukan siapa-siapa. Itu saja. Saya mau tanya dulu. Anda percaya nggak yang disampaikan Edis? Yang benar sesuai dengan keyakinan saya percaya. Karena yang sesuai. apa yang dikatakan sama Edis,
sama Edis itu, ya itu kan dari Alkitab. Oh, yang dari Alkitab Anda percaya gitu? Saya percaya di Alkitab, jelas. Oh, baik. Karena apa yang diajarkan Alkitab buat kami orang Kristen, ya kami yakini bahwa itu adalah ajaran yang benar. Baik. Sekarang saya mau tunjukkan satu video ya. Kata Anda percaya dengan Edis ya, yang penyampaiannya dari Alkitab. Dengar dulu, Cuk. Saya tidak pernah bilang saya percaya sama Edis. Edis Iya. kan manusia biasa. Iya. Anda percayanya yang disampaikan Edis melalui Alkitab kan? Iya betul. Iya. Jangankan Edis mengatakan, jangankan lewat Edis, saya sendiri membacanya, saya yakin dan percaya Baik. bahwa itu benar. Nah, Baik. Apalagi, Saya mau tanya ini ya. Kita perhatikan dulu ya. Dengan Anda. Ya, Saya coba. saya percaya hanya kepada Tuhan. Oke, baik. Ini Edis ada menyampaikan melalui Alkitab nih. Apakah Anda percaya atau tidak? Kita tonton dulu ya videonya ya. Oke, silakan. Ya saudara-saudari yang muslim ya, sekali lagi kalian. Kamu tidak percaya kepada Yesus Tuhan? Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Baik. Stop. Kata Edis ya, Yesus bukan Tuhan di Bible Anda, di kitab Alkitab Anda. Percaya nggak? Kata Edis kan bilang, saya tidak percaya sama Itu bukan Edis. kata Edis, dia menegaskan. Bible pun tidak menjelaskan Yesus Tuhan. Itu Ayo. menurut Edis. Itu menurut Edis. Dia mengambil dari Bible kayak gimana? Coba di mana? Dia menyampaikan dengan Alkitab kata dia. Itu kata Edis. Itu kata Edis. Bukan kata Edis. Alkitab Edis itu mengambil sumbernya dari Alkitab Anda. Yesus itu bukan Tuhan. Pak, itu kan yang ngomong. Itu kan ngomongannya dia. Itu kan ngomongannya Edis. Bukan- Tiba-tiba nggak percaya sih. Apakah ada dalam Alkitab? Katanya percaya tadi yang disampaikan Edis melalui Alkitab. Saya percaya yang apa yang dia katakan yang benar. Iya. Saya percaya apa yang dia katakan. Percaya nggak kata dia di dalam Bible Anda, di dalam Alkitab Anda, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia ngomong begitu berarti dia salah. Edis bukan Alkitab. Nggak percaya dengan Edis. Kali ini Cuk. Oke, saya mau tunjukkan juga. Siapa Anda sebenarnya? Oke, saya mau tunjukkan siapa Anda sebenarnya. Aduh. Ini dengar nih. Oh iya, itu betul. Ya, teman-temannya. Kalau bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah kata saya. Saat itu ngapain lagi teman-teman? Hah? Lagi ngapain saya itu teman-teman? Apa? Ucu. Lagi ngapain saya? Saya lagi ngapain itu? Berani bersaksi seperti itu. Ah. Di mana orang? Jadi ya makanya kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Biar kagak tumpah kayak gimana? Datar aja sesuai menurut Bible gitu kan? Ampun saya ya teman-teman. Videonya pun dipotong gitu. Ampun saya. Padahal saya lagi menyindir Kristen yang di dalam kitabnya bumi datar gitu. Bukan itu. Anda sendiri yang ngomong bilang. Lah, iya saya lagi menyindir Kristen di dalam Bible Kristen bumi itu datar.
Ih, gak tahu malu mereka rupanya. makanya saya bikin apa teman-teman? Saya bikin lelucon. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Kan kayak gitu. Nggak ada gravitasi nih ceritanya ya. Biar tidak tumpah kayak gimana? Datar aja kata Bible. Biar kagak tumpah, datar aja gitu. Aduh. Tonton selanjutnya ya. Sampai ada kalau bumi itu bulat, kau mau gitu ayat kitabmu bumi itu datar, hah? Nih ya, nih, coba kau perhatikan. Nah, nih, coba kau perhatikan nih ya, ku tunjukkan di kitab kau bumi itu datar ya, nih ya, coba ujung bumi nih, nah ujung bumi, ujung langit, ujung bumi, oke. Bentar, nah nih, ya, nah nih. Adik apa? Pucuk. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, ya. Dari ujung langit ke ujung langit. Jadi bumi itu ada penjuru, teman-teman, ada sudut gitu ya. Ya, menurut Kristen bumi itu datar kalaunya ada 4 sudut. Sampai sekarang itu memang kau itu nggak pakai otak kau berbicara. Ini apa ini? Ini apa nih? Keempat penjuru dan ujung langit. Keempat penjuru itu kan mata angin, utara. Kau sekolah di mana? Mata angin cuma 4. Sekolah di mana kau? Tanya nahkoda kapal. Mata angin itu ada 16. Ya itu kalau itu utara. Enggak, ini pemilik Bible bumi datar ini kagak sekolah, ya. Itu memang utara, timur, barat, selatan. Makanya penulis kitab kau enggak sekolah bumi datar. Penulis kitab kau enggak sekolah, buminya datar. Saudara-saudari saya ya itu ya teman-teman, itulah kalaunya mengambil video potongannya nggak ditanyakan sama orangnya ya. Padahal apa, kita lagi menganalogikan, ngeledek kawan kita ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Gimana caranya biar tidak tumpah? Ya datar aja menurut Bible kan kayak gitu. Pakai sudut gitu ya, pakai sudut, pakai penjuru kan gitu ya. memang di dunia ini ada 4 penjuru. Aduh. Mata angin 16 bukan 4. Itu karena dikembangkan, bukan dalam Bible. Itu di sekolah belajar dulu dah, suruh belajar dulu dah penulis Bible. Kami siapa yang mau belajar? Bumi kok datar penjurunya 4. Ya, kawan-kawan, masih Kayak gimana? seperti itu. Aduh. Makanya umat Yeremia 4:22 kalau botol jangan dipelihara. Belajar. Sama seperti Anda. Jadi saya kalian percaya sama orang yang seperti ini mengatakan bumi itu datar. Ini ucup. Ya itu menurut Bible mau bumi datar. Mana ada dikatakan itu kan 4 penjuru. Nah memang itu 4 penjuru, bukan dikatakan Dari datar. mana kau belajar mata angin itu 4 penjuru dari mana? Itu kan utara, timur, barat. Dari selatan. mana, siapa yang ngajarin itu? Ya itu pendidikan Pendidikan apa? dunia yang mengatakan begitu. Dunia Makanya yang mengatakan. sekolah. Arah mata angin itu ada 16. Yang harus sekolah. Aduh, makanya sekolah gitu, bukan 4. Gimana sih? Anda yang harus sekolah. Masa Abu nih. katanya berani bersanksi. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bible Yeremia 4 nomor 22. Oke, silakan curang. Tapi
kenyataannya ajaran yang mana yang mana yang paling jahat coba? Ajaran yang paling jahat ajaran apa, siapa coba? Oh, Kristen dong. Kristen. Tidak ada agama yang mengatakan, yang tidak ada agama di dunia ini yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan doakanlah orang-orang yang membencimu. Cuma Baik, kita cek. Kristen. Tapi Coba kalau kita cek. Muslim, dengar dulu, Ucup, dengar dulu. Tapi kalau Muslim mengatakan, jika kau ketemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kau, persempitlah jalannya biar jatuh dia ke jurang. Itu Baik. ajaran kalian. Sekarang kita cek ya. Oke? Perang Dunia Pertama, agama apa penyebabnya? Nggak usah lah terlalu jauh. Ayo kita cek. Nggak usah terlalu jauh. Kita cek dulu. Perang Dunia Pertama itu agamanya apa yang menyulut perang? Terserah. Karisteng, ya. Perang Dunia 2 siapa yang menyulut perang? Apakah Muslim? Karisteng lagi. Ya, Perang Dunia 2. Suku Indian dihabisi oleh Karisteng. Habis itu Yahudi di Jerman dihabisi Karisteng. Di Afrika 6 juta orang Karisteng pelaku. Di Australia aborigin Karisteng habis. Ayo. Terus perang salib berjilid-jilid pelakunya Karisteng. Yang menjajah Indonesia agamanya Karisteng. Bayangkan kayak gitu ya. Untuk apa Anda mencampuri urusan negeri orang sedangkan diri Anda sendiri? Tadi katanya mau kita cek agama yang mana yang kejam. Kan kayak gitu. Saya udah paparkan kekejaman yang mana yang lebih kejam. Kita kan orang Indonesia, kan ngapain mau urus negara orang sedangkan diri sendiri, diri Anda Iya kan sendiri, Kristen Anda bukan cuma di Indonesia, lihat global kita. Loh, ini kan kita orang Indonesia, ngapain kita? Iya Kristen kan bukan cuma di Indonesia, ada juga di luar negeri. Coba apa yang terjadi di Indonesia? Karena mayoritas dan minoritas. Coba. Nggak Apanya? usah saya ngomong. Nggak usah saya Kejadian ngomong. Poso siapa pelakunya? Loh, Poso mana? Nah, Poso mana? Poso mana? Nah, begini saja cu. Poso mana? Itulah teman-temannya. Dengar dulu, karena kita orang Indonesia, nggak usah kita mau campuri urusan orang luar. Ngapain? Tadi kau bawa Indonesia, ketika aku bahas Indonesia, kau malah mengelak pula. Tadi saya bawa luar negeri, maunya bawa yang di dalam negeri. Ketika saya bawa dalam negeri, katanya kagak usah urusi orang. Saya itu negara orang lain, nggak usah kita urus negara sendiri. Kita aja berantakan begini diri sendiri. Ya kejadian di Poso siapa? Agama apa ininya? Apakah Ya, memang Kristen yang kerusuhan itu apa? Kerusuhan di Poso itu agamanya apa tuh? Yo, coba agamanya siapa? Yang ngebantai muslim di situ. Apa yang dibantai di sana? Hah? Harus Coba baca dulu ya. Rupanya nggak tahu kau rupanya ya. Oke. Aduh. Nggak usah dibaca, nggak usah. Saya terima kalau memang bilang itu adalah Kristen pelakunya. Tapi tidak mutlak ya, tidak 100% Kristen pelakunya. Ya, nggak usah nggak usah kau bacakan. Saya terima, ya. Tapi itu tidak murni orang Kristen pelakunya. Jangan salah loh, cu. Kau ditangkap nanti itu kalau kau berani bersaksi seperti itu. Mengatakan bilang kejadian di Poso itu murni orang Kristen. Jangan salah loh. Karena ada bukti. Coba, yang pembakaran gereja-gereja dan perusakan tempat ibadah di Indonesia siapa? Pernahkah? Maaf saudara-saudariku yang muslim di sana. Pernahkah orang Kristen pergi ganggu masjid atau saudara-saudara kita yang ibadah di jalan-jalan? Kami hargai, kami hormati, kami berhenti. Tapi coba giliran kalian, jangan karena
mayoritas tidak boleh seperti itu. Kita itu harus hidup dalam rukun dan damai. Jangan kayak begitu. Apalagi kita orang Indonesia, ngapain ngurusin orang luar? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Pucuk, terlalu jauh pikiran itu deh. Padahal tidak ada yang benar. Kayak sosokan kau katakan itu kepada saya. Padahal itu orangnya di luar sana, entah berapa tahun lalu. Baru itu mau kau katakan sama saya. Sedangkan di negeri kita sendiri begini, kau sebagai seorang bilang dikenal orang Muslim, kau tidak bisa benahi diri sendiri. Negara sendiri kita sekarang kayak begini. Ya ampun cup. Terlalu jauh pikiranmu deh ke sana. Sedangkan diri anda tidak bisa benahi gitu loh. Ya ampun. Baru kamu suruh saya sekolah. Saya ini sudah tua. Udah? Apa lagi? Udah. Nggak ada lagi dah. Ya. Iya. Oke, Cup. Oke, sekali lagi ya. Terima kasih Cup ya sudah saya naik. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat, janganlah ambil hatinya. Marilah kita hidup dalam rukun dan damai, saling menghargai, saling memanusiakan. Ya, toleransi itu dipelihara. Itu yang kami harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Supaya kemana-mana kita pergi, ya, kita hidup rukun dan damai. Jangan selalu menghina, jangan selalu merendahkan. Kita sama-sama ini manusia, ya. Hidup ini YouTube, dengar ya, sampaikan kepada saudara-saudari kita ya di sana. Lahir satu kali, kita mati satu kali. Untuk apa semua itu yang kita mau sombongkan kah, banggakan kah? Tidak ada artinya semua itu. Dunia ini kita akan tinggalkan, oke? Bukan curhat ya. Nanti kalian bilang saya curhat atau apa? Bukan. Itulah orang-orang yang mengatakan itu curhat, tangkap, itu orang-orang yang otaknya pendek, otaknya bodoh. Itu baru namanya botol, itu betul-betul itu. Kalau dia bilang tangkaplah, curhatlah, itu baru namanya itu botol. Oke. Gantian sama yang di bawah ya. Terima kasih. Oke. Sehat selalu ya, tetap semangat. Oke. Sehat selalu, brother. Oke, selamat malam. Yo, selamat malam, bye-bye. Ganti pemain dulu ya. Ganti dulu pemain. Aduh.